elemen masyarakat di seluruh negeri ini. Marilah kita perbaiki demokrasi kita. Ketika saya menyampaikan ini ke beberapa teman-teman di Cirebon, ada sahabat saya yang mengapresiasi. Beliau salah satu aktivis partai juga, Dok, gagasan ini bagus, tapi mohon maaf, ini tidak bisa diwujudkan. Saya bilang, mari kita bertanya pada hati nurani kita. Kita bertanya kepada akal sehat kita. Kalau kita mau, apa sih susahnya menjalankan demokrasi yang sehat? Saya bilang kalau Anda tidak mendukung ya susah. Makanya kami memandang bahwa menjalankan demokrasi yang benar ini harus menjadi tanggung jawab kita semua. Ketika saya mengadakan diskusi Kahmi dan Ismi dengan para tokoh di ICM Mejakuni, ketika saya mengatakan dalam rangka menyambut pilkada serentak 2024 kita harus melakukan dua hal. Satu, memutus mata rantai money politik, dan kedua, mendorong calon-calon yang mumpuni dan terpilih menjadi kepala-kepala daerah di negeri ini. Ketika menyampaikan itu tidak bisa. Kalau ingin menang pilkada harus menyiapkan uang sekian puluh miliar. Ketika saya diwawancara di partai yang waktu saya daftar, pertanyaan yang terakhir, Dok, pilkada Kota Cirebon itu kalau 3 pasang, kita kalau ingin menang harus dapat 80.000 suara. Berani berapa per suara? Ini sudah real pelanggaran undang-undang dilakukan oleh kita semua. Saya ingin di kampus tercinta ini kita serukan ke seluruh negeri. Mari kita laksanakan demokrasi yang sehat. Nggak sulit kok, tapi kita mempersulit diri sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi kami Jabar mengajak para akademisi, para politisi, para pemuda, para mahasiswa, ayo tegakkan demokrasi yang sehat. Saya yakin, kita yakin Indonesia tidak akan maju kalau demokrasinya carut marut seperti ini. Jangan takut menegakkan kebenaran. Kita sudah tahu bagaimana menjalankan pilkada yang benar. Kalau kita tidak melaksanakan apa yang kita yakini suatu kebenaran, maka Allah akan murka. Tadi dalam ayat As-Saff, surat As-Saff saya bacakan, Allah akan murka kalau kita tidak melaksanakan apa yang kita katakan, apa yang kita yakini. Jadi kami Jabar merasa prihatin. Selamat datang Mas Dani, Ketua PAN Kota Cirebon, calon wali kota juga. Saya berkali-kali ajak beliau, ayo tegakkan demokrasi yang sehat. Jadi kami Jabar sayang kepada kita semua. Kita sudah menyaksikan hari-hari, bahkan saya baca data di KPK, di ICW, ratusan kepala daerah terjebak korupsi karena mereka terbebani hal-hal yang pragmatis. Baju coklatnya diganti dengan rompi orange. Jadi saya sekali lagi, saya ingin dalam forum ini, mari kita menyerukan kepada seluruh anak bangsa, laksanakan demokrasi yang sehat yang sudah ditanamkan oleh para pandai-pandai. Saya yakin kalau proses demokrasi ini dijalankan, maka para pemimpin-pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang mumpuni, yang kapabel, yang bisa berupaya mensejahterakan, mencerdaskan, melindungi hak-hak warga dan menciptakan perdamaian. Ini amanah undang-undang yang harus kita perjuangkan bersama.
Kalau selama ini kita telah mencederai undang-undang yang sudah disepakati, marilah kita bertobat. Marilah kali ini kita stop kejahatan itu. Dan Allah sangat murah, sangat senang kalau ada hambanya yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Saya ingin dengan diskusi ini lahir kesadaran, tumbuh kesadaran bahwa hidup kita ini sangat singkat. Tidak lama lagi kita harus meninggalkan legasi yang baik bagi generasi penerus kita. Kita harus ikut andil mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saya sangat apresiasi kepada Universitas Swadaya Gunung Jati, Pak Rektor, yang selalu mengakomodir kolaborasi berbagai kegiatan. Saya waktu itu ICMI mengadakan FGJ tentang integrated farming. Alhamdulillah direspon. Dan kali ini pun UGJ, Ketua Yayasan, Pak Rektor, Ketua Pembina Yayasan, Pak Jenderal Dudung, sempat saya kontak, beliau sangat mendukung pendidikan politik ini. Tetapi saya mohon maaf kepada Pak Rektor, ada koordinasi yang kurang pas kemarin karena keterbatasan kita. Tetapi saya ingin ke depan kegiatan seperti ini menjadi bagian kolaborasi pentahelix di antara kita. Kampus punya tugas tridharma perguruan tinggi. Kita juga sebagai anggota masyarakat, sebagai organisasi massa punya tanggung jawab yang sama untuk mendorong terciptanya demokrasi yang sehat, untuk mendorong terwujudnya cita-cita para panding Badar mendirikan NKRI ini. Diharapkan dengan diskusi publik ini tumbuh kesadaran di antara kita. Kita kembali kepada hati nurani dan akal sehat kita, bahwa hidup ini sebenarnya sangat mudah untuk dijalankan asal kita mau menjalankan dengan selaras dengan hati nurani dan akal sehat kita, dan asal kita memang bersama-sama memperjuangkannya. Saya ingin pasca diskusi ini, khususnya para adik-adik mahasiswa generasi muda, membentuk suatu lembaga independen. Kita akan bina anak-anak muda ini memiliki mindset yang betul, memahami keindonesiaan, memahami keislaman sebagai agama kita, dan memahami independensi dalam rangka berbangsa dan bernegara. Saya akan bekali anak-anak mahasiswa bagaimana memahami leadership, komunikasi, kemudian entrepreneurship. Dan teman-teman mahasiswa yang nanti bergabung di lembaga independen ini, kita akan siapkan 20 tahun yang akan datang menjadi pemimpin-pemimpin yang tangguh, pemimpin-pemimpin yang mandiri. Kita akan buatkan roadmap buat mereka. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Sekali lagi saya menyebutkan kepada kita semua, para akademisi, para politisi, para tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, ayo kita tegakkan demokrasi yang sehat. Di sini ada Ketua PP Kang Heri. Ayo Kang Heri, Mas Dani, kita tegakkan demokrasi yang sehat. Jangan lagi ada money politik, beli suara, akhirnya terbebani, tidak bisa berpikir, tidak bisa melahirkan gagasan-gagasan untuk membangun kota ini, untuk membangun negeri ini. Kepada para pembicara yang saya hormati, bekali kami, seluruh kita semua, bagaimana menyelesaikan kesenjangan antara undang-undang dengan realita politik. Saya yakin kalau kita bersama-sama dan dimulai dari Kota Wali ini, saya yakin itu bisa terjadi. Kalau dulu ada paletehan yang mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, marilah di era pilkada ini lahir paletehan-paletehan baru yang menghempas money politik, yang mencegah pelanggaran undang-undang pilkada. Saya yakin Cirebon bisa. Kita semua kalau berkomitmen yang ada di ruangan ini, saya yakin bisa. Jangan tertarik jadi kepala daerah dengan cara-cara yang nggak benar. Akhirnya kita akan terproses, nggak ada gunanya.
Kang Eri, kita komitmen ya. Mas Dani, ayo kita tegakkan demokrasi yang sehat di kota ini. Di Ciawi Kuning, di Jawa Barat, dan di seluruh Indonesia. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Pada intinya, saya sangat mencintai semua di antara kita. Kita ingin hidup senang, nyaman, maju. Dan caranya kembali pada nurani, kembali pada akal sehat, kembali kepada nilai-nilai agama kita, nilai-nilai universal, dan nilai-nilai falsafah undang-undang yang sudah ditancapkan oleh para pandi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Asraf SPTHTKL. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di acara hari ini, boleh maju ke depan terlebih dahulu pada kursi-kursi yang disediakan, dibantu oleh tim panitia untuk menunjukkan seluruh tamu undangan untuk mengisi kursi-kursi yang di depan. Sekali lagi diinformasikan kepada seluruh tamu undangan diharap untuk mengisi kursi yang masih kosong di bagian depan, dibantu dari tim panitia untuk mengarahkan duduk di kursi yang masih kosong. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Rektor Universitas Swadaya Gunung Jati yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Fakih, SP MM IPU CIRR, kepadanya saya persilahkan.